Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Rio Maratala dari Tekomde, kelompok 8 rangkaian elektronika. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang fungsi dari rangkaian elektronika full wave rectifier atau penyarah gelombang penuh. Jadi penyarah gelombang penuh singkatnya adalah rangkaian yang berfungsi untuk menyarahkan gelombang dari yang awalnya arus AC atau alternating current menjadi arus DC atau direct current dengan cara mengarahkan kedua jenis gelombang, baik positif maupun negatif, hingga menghasilkan direct current yang hasilnya lebih stabil dan lebih efisien dibandingkan yang diberikan oleh half wave rectifier. Pada pengaplikasiannya sendiri, ada dua jenis rangkaian full wave rectifier, yaitu center tap dan juga bridge rectifier, di mana kebetulan pada praktikum kemarin kami menggunakan rangkaian bridge rectifier untuk dicoba, di mana bridge rectifier akan menggunakan 4 dioda yang berfungsi untuk memastikan arus yang keluar adalah arus searah atau arus direct current yang stabil dan efisien. Lalu pada penggunaannya atau fungsi-fungsinya dalam benda-benda sehari-hari kita dapat temukan pada catu daya direct current atau pada charger ponsel. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahel Adolfina Samudianto, dan di sini saya akan menjelaskan alur arus rangkaian jika diberikan sinyal positif. Sebelumnya kita bisa mengidentifikasi pada rangkaian. Di sini AC merupakan sumber tegangan bolak-balik, kemudian V power merujuk pada output tegangan DC. Kemudian pada bridge rectifier terdapat 4 dioda, dan di sini load sebagai beban yang menerima tegangan atau bisa disebut dengan resistor. Jika diberikan sinyal positif pada rangkaian, di sini bisa kita asumsikan terminal atas merupakan positif dan terminal bawah merupakan negatif. Jika diberikan sinyal positif, maka keluar dari AC positif, kemudian masuk ke anoda D1. Karena D1 ini kan menghantar, kemudian keluar dari katoda D1 menuju load. Setelah dari load menuju terminal negatif load, kemudian arus akan masuk dari anoda D4, kemudian keluar dari katoda D4 menuju terminal AC negatif. Jadi pada intinya di sini D1 itu menghantar karena menjadi bias maju, anodanya terhubung ke positif AC. Kemudian untuk D4 menghantar karena katodanya terhubung ke negatif AC. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3, alur arus ketika diberikan sinyal input negatif. Dimulai dari terminal bawah atau negatif, terminal negatif, memasuki anoda yang di sebelah sini, keluar lewat katoda di sebelah sini, masuk ke jumper warna merah, melalui load atau beban, lalu memasuki jumper warna hitam, memasuki lagi anoda sebelah sini, lalu keluar katoda lewat sini, dan menuju ke terminal yang positif di atas ini. Sekian, terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Rezanul Arifin. Saya dari kelompok 8 rangkaian elektronika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nomor 4, yaitu menggambar secara manual sinyal yang terbentuk pada oskiloskop sebelum dan setelah melewati rangkaian tersebut. Dan di sini dijelaskan VDD sebesar 5 volt. Bisa kita lihat di sini di set VPP-nya, tegangan puncaknya itu di peak to peak-nya, maksudnya itu di 5 volt pada fungsi generator ini. Oke, baik, saya akan menggambarkan tentang sinyal yang terbentuk sebelum dan setelah melewati rangkaian tersebut. Nah, diketahui VPP-nya di set 5 volt, artinya VM-nya sama dengan 2,5. Jadi titik
tegangan yang paling tinggi di positif itu adalah 2,5 dan negatif juga sama 2,5. Sinyal yang tergambar akan seperti ini. Sampai seterusnya. Dia akan positif lalu negatif, positif lalu negatif. Itu bisa terjadi dikarenakan ini masihlah arus AC. Sebelum melewati rangkaian, arus yang masuk adalah arus AC. Nah, setelah melewati rangkaian tersebut, maka akan berubah menjadi arus DC yang akan seperti ini. Tegangan yang tadinya berupa negatif akan diubah menjadi positif. Jadi tidak ada tegangan negatif setelah melewati rangkaian tersebut. Oke, jadi kesimpulannya, sebelum melewati rangkaian, sinyal yang terbentuk itu adalah gelombang sinus penuh atau biasa kita bisa sebut sebagai AC. Memiliki bagian positif dan juga memiliki bagian negatif. Namun setelah melewati rangkaian, sinyal diubah menjadi berbentuk DC, di mana bagian negatif dibalik menjadi positif. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rahman, anggota dari kelompok 8 rangkaian elektronik lanjut praktikum. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal debug nomor 4 untuk debug 4 pada bagian jika VPP di set sebesar 5 volt pada fungsi generator. Berikan penjelasan terkait maksud dari gambar sinyal tersebut. Di sini saya menggunakan software LTSpice untuk mensimulasikannya. Di sini saya menggunakan dioda 1N4007, amperannya 150 ohm, dan amplitudenya saya set sebesar 2,5, dimana ini tinggi dari amplitud maksimalnya. Kenapa saya set 2,5? Karena kan VPP kan tegangan peak to peak, maka jadi antara positif dan negatif itu jaraknya sebesar 5 volt, maka amplitudenya saya set sebesar 2,5 volt. Bisa kita simulasikan. Ini adalah bentuk sinyal AC sebelum masuk rangkaian, yang dimana peaknya ini sebesar 2,5 dan yang di bawah juga 2,5, yang dimana VPP nya sebesar 5 volt. Peaknya sebesar 5 volt. Setelah memasuki rangkaian full bridge rectifier ini, maka sebelumnya yang sinyal AC seperti ini akan dirubah menjadi sinyal DC yang berbentuk seperti ini. Sinyal yang sebelumnya negatif dirubah menjadi positif dan akan terbentuk gunung-gunung seperti ini. Dan peak voltage-nya di sini sebesar sekitar 1,1, yang dimana hal tersebut didapatkan dari peak voltage-nya dikurangi sebesar 1,4, dimana 2,5 dikurangi 1,4 itu sebesar 1,1. Di sini sekitar 1,1 sekian. Baiklah, begitu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.